berkaitan dengan alergi konjungtivitas sebagai reaksi imun dengan degranulasi sel mas. Asam oleanolat adalah senyawa yang bisa digunakan untuk menangani alergi konjungtivitas, tapi besaran efektivitasnya belum diketahui. Maka, penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas asam oleanolat. Digunakan tikus betina yang telah diberi campuran antigen dan injek alum, kemudian diambil organ mata, darah, dan limfa. Perawatan tikus utuh dilakukan dengan cara memberikan stok asam oleanolat. Evaluasi infiltrasi sel dilakukan dengan memotong mata melintang, memberi warna, dan dievaluasi menggunakan mikroskop Olympus. Lalu dilakukan kultur sel limfoid secara ex vivo, analisis proliferasi, dan juga produksi sitokin. Limfa diambil dan splenosit dikeluarkan, kemudian dikulturkan. Didapatkan supernatan dan konsentrasi interleukinnya dapat dihitung. Studi in vitro yang dilakukan adalah dengan pengkulturan sel, yaitu sel mastikus basofilik leukemia dan sel eosinofilik manusia. Uji proliferasi dilakukan dengan teknik serum starve selama 24 jam, lalu diinkubasikan dan hasil akhir dapat dilihat sebagai nilai OD. Uji kemotaksis dilakukan dengan memberi asam butirat, eotaksin, RWP, SPLA2 selama 7 hari pada sel-sel eosinofilik, kemudian sel-sel dicuci dan dibilas. Sel-sel lalu diinkubasi. Setelah diinkubasi, sel diwarnai dengan antibodi anti-MBP, lalu dicuci dan diinkubasi kembali. Kemudian, sel difluoresensi dan dianalisis menggunakan Galios flow cytometer dan software CellQuest. Diperoleh data rata-rata intensitas fluoresensi. Grafik di samping menunjukkan kemampuan asam oleanolat dalam menekan proliferasi sel EOL1 yang diinduksi kemokin eotaksin dengan berbagai konsentrasi. Keberadaan asam oleanolat menyebabkan proliferasi sel EOL1 berkurang signifikan. Besarnya penurunan proliferasi EOL1 merupakan dose dependent. Makin besar konsentrasi asam oleanolat, maka penghambatan proliferasi EOL1 makin besar. Hal serupa juga berlaku pada penginduksian dengan antigen RWP dengan berbagai konsentrasi. Eotaksin berperan sebagai kemokin yang menginisiasi rekrutmen eosinofil, sehingga pada grafik diinduksi eotaksin lebih curam daripada RWP. Karena asam oleanolat lebih efektif menekan proliferasi sel EOL1 akibat kemokin eotaksin daripada mediator kimia hasil aktivasi sel mas akibat RWP. Pada grafik tersebut dapat dilihat kemampuan OA dalam menginhibisi proliferasi sel RBL2H3 yang diinduksi oleh antigen RWP dan kemokin eotaksin. Keberadaan sel RBL2H3 merupakan indikasi adanya alergi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5B, keberadaan OA menyebabkan proliferasi sel RBL2H3 berkurang secara signifikan. Semakin besar dosis OA, maka proliferasi sel RBL2H3 semakin ditekan. Dosis RWP yang lebih besar akan menunjukkan respon proliferasi sel RBL2H3 yang lebih besar juga. Hal ini disebabkan pada dosis yang besar terdapat lebih banyak antigen yang harus diperangi sel mas, sehingga proliferasi sel mas akan lebih besar. Sementara itu, semakin besar dosis eotaksin, maka semakin besar pula aktivitas proliferasi dari sel mas. Hal ini disebabkan fungsi eotaksin sebagai kemokin, yang salah satu fungsinya adalah menginduksi sel mas. Grafik lebih curam pada induksi dengan RWP, berarti OA lebih efektif menghambat RWP sebagai antigen. Eotaksin merupakan kemokin yang mempercepat degranulasi basofil, sehingga dapat menginduksi reaksi alergi. Selanjutnya, pada grafik C dan D menunjukkan pengaruh penambahan OA pada nilai chemotaktic index. Pada grafik C, OA ditambahkan pada IOL1 cells yang diinduksi eotaksin. Seri A sebagai kontrol, seri B hanya ditambah eotaksin, menunjukkan chemotaktic index tinggi. Serta seri C, D, dan E terdapat penambahan jumlah OA tiap serinya, chemotaktic index semakin rendah. Pada grafik D, OA ditambahkan pada RBL2X3 cell yang diinduksi eotaksin. Seri A adalah kontrol, seri B hanya ditambah eotaksin, menunjukkan nilai chemotaktic index tinggi. Seri C, D, dan E terdapat penambahan jumlah OA pada tiap seri, menunjukkan nilai chemotaktic index semakin rendah. Sesuai grafik, OA terbukti menghambat aktivitas migrasi sel yang menyebabkan inhibisi pada degranulasi sel sehingga reaksi alergi terhambat.